Harus kita sadari dan ketahui bahwa ada orang-orang yang mereka bisa kita tegur, bisa kita nasihati karena dia mau menerima teguran dari kita, dia mau menerima nasihat dari kita. Tetapi ada orang-orang yang juga tidak bisa kita bilangin. Ketika kita nasihati, ketika kita tegur, maka dia marah, dia kecewa, dia tidak terima. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa tipe-tipe orang seperti ini. Jadi ketika kita mungkin ada orang yang suka ngomongin orang lain, lalu kita mau menegur, nah kita harus tahu apakah orang ini bisa ditegur, bisa diingatkan, bisa diperingatkan atau tidak. Kalau teman yang sudah terbiasa kita kumpul, biasanya kita tahu bahwa orang ini bisa dinasehati atau tidak. Tetapi kalau orang-orang baru mungkin kita tidak tahu, ya tidak ada salahnya kita memperingatkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosa Putra. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke dalam komen saya, yaitu pertanyaan ini menyangkut atau masih berkaitan dengan konten sebelumnya dengan judul salah menggunakan telinga maka iman terganggu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, lalu bagaimana Pak kalau kita mengalami hal itu, apa yang harus kita lakukan dengan orang tersebut? Apakah kita diam saja agar kita tidak terdistrak atau kita melarang mereka melakukan hal itu? Apakah ada baiknya kita memberitahu mereka kalau hal itu tidak baik? Bagaimana kalau mereka tidak menerima tanggapan kita? Soalnya saya sudah mengalami hal itu Pak, banyak orang yang ngomongin orang, tapi saya bingung harus apa saya? Karena saya tahu itu tidak baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus, yang luar biasa berkaitan dengan salah menggunakan telinga. Di dalam konten sebelumnya mengenai salah menggunakan telinga, sering sekali kita terjebak dengan telinga kita. Kita sering sekali lebih tertarik mendengarkan obrolan-obrolan yang tidak membangun iman kita. Lalu, kenyataan memang di lapangan sering sekali hal ini terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan yang bagus di sini, apakah kita diam saja agar kita tidak terdistrak atau kita melarang mereka? Kita diam saja atau kita melarang? Harus kita sadari, kita juga harus bijaksana di dalam kehidupan ini. Harus kita sadari dan ketahui bahwa ada orang-orang yang mereka bisa kita tegur, bisa kita nasihati karena dia mau menerima teguran dari kita, dia mau menerima nasihat dari kita. Tetapi ada orang-orang yang juga tidak bisa kita bilangin. Ketika kita nasihati, ketika kita tegur, maka dia marah, dia kecewa, dia tidak terima. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa tipe-tipe orang seperti ini. Jadi ketika kita mungkin ada orang yang suka ngomongin orang lain, lalu kita mau menegur, nah kita harus tahu apakah orang ini bisa ditegur, bisa diingatkan, bisa diperingatkan atau tidak. Kalau teman yang sudah terbiasa kita kumpul, biasanya kita tahu bahwa orang ini bisa dinasehati atau tidak. Tetapi kalau orang-orang baru mungkin kita tidak tahu, ya tidak ada salahnya kita memperingatkan, kita menegur, tetapi harus menggunakan bahasa yang bijak, bahasa yang baik, ya bahasa yang tidak menyakiti, tidak menyinggung, dan tidak menghakimi. Misalnya, ketika ada orang yang membicarakan orang lain, ngegosip, mungkin kita akan berbicara, ya sudah biarkanlah, mari kita bahas yang lain aja, biarin aja orang itu mau seperti apa. Bisa juga seperti itu, atau mungkin lebih baik kita
melihat atau membicarakan hal-hal yang lebih penting, yang lebih urgent, yang lebih baik, yang membangun iman kita. Bisa. Yaitu semua tergantung nanti dari gaya bahasa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian mau menggunakan yang seperti apa. Tetapi di sini juga kita harus bijaksana, jangan sampai salah. Kalau misalnya orang tersebut bisa untuk kita nasihati, ya kita akan nasihati dengan tadi bahasanya yang benar, gaya bahasa bicaranya yang sesuai. Jadi kita bisa bilang, ayolah lebih baik kita ngomong yang lain aja daripada kita ngomongin hal-hal yang tidak berguna seperti itu, hal-hal yang mungkin malah membuat kita jadi salah. Lebih baik kita ngomongin yang lainnya. Kita ngomongin misalnya tentang iman kita, tentang pertumbuhan rohani kita. Nah, hal-hal seperti ini membantu kita. Ya. Yang kedua, kalau orang tersebut tidak bisa dinasihati, biasanya dia akan membela diri, dia akan marah. Nah, kalau kita sudah tahu orang tersebut membela diri atau marah, maka kita bisa diam saja. Tidak perlu kita tegur atau apa daripada terjadi keributan. Tetapi kita yang harus bijaksana, kita mungkin tidak perlu ikut-ikutan ngomongin, ya kita mungkin bisa minggir. Kalau kondisi kita tidak bisa mengelak dari tempat itu, ya kita diam, tetapi kita mungkin menjaga pikiran kita, menjaga pendengaran kita supaya kita tidak lebih tertarik untuk mendengarkan hal-hal tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu contoh dan memang kenyataan, ya kenyataan di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari ya seperti ini. Saya pun mengalami hal-hal seperti ini. Terkadang ketika orang tersebut kita nasihati malah dia marah gitu ya. Nah, pertanyaan dari selanjutnya, apakah ada baiknya kita memberitahu mereka kalau hal itu tidak baik? Kalau ini orang baru yang belum mengerti, ya kita kasih tahu, udahlah baik-baik, tapi ya mungkin bicaranya gini, maaf, kayaknya udahlah nggak usah bahas mereka, kita bahas yang lain aja. Nggak ada gunanya juga kita bahas mereka, tidak mengubah cara berpikir mereka. Kita mau kesel sama mereka juga tidak merubah pandangan mereka. Ya sudah, biarkan saja, kita fokus sama diri kita, jangan sampai kita salah. Tapi kita awali mungkin maaf gitu ya. Kita menghargai, ya ingatlah ada etika, ada tata krama di dalam berbicara, berkomunikasi. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau mereka tidak menerima tanggapan kita? Pasti ada yang tidak terima, pasti ada juga yang menerima. Kalau dia tidak menerima, ya sudah, kita mengalah, kita diam. Makanya tadi ketika kita mau memperingati, kita berkata maaf sebelumnya, gitu ya. Maaf kalau saya mungkin lancang atau saya merasa saya bukan yang menggurui segala macam. Tapi kalau dia tidak terima, ya sudah, kita diam. Ya, kita diam. Jangan kita malah semakin tinggi, semakin membela diri, merasa seperti apologet, malah kita merasa paling benar. Itu justru kita menjadi salah. Ya, kalau dia tidak terima, kita diam. Tapi kalau dia bisa terima, puji Tuhan. Kita langsung informasikan, kita langsung alihkan pembicaraan. Itu. Soalnya saya sudah mengalami hal itu, banyak yang ngomongin orang, ini banyak sekali. Bahkan hanya di lingkungan jemaat, bahkan terjadi di lingkungan aktivis. Biasanya itu banyak sekali lingkungan aktivis kalau masih melakukan hal seperti ini, sebenarnya dia menjadi orang-orang yang paling kejam, orang-orang yang paling sadar. Dia tahu kebenaran, tetapi dia masih melakukannya. Jadi hati-hati. Nah, bahkan lingkungan pendeta pun, gembala-gembala ini masih banyak. Tapi di sini saya mengajarkan atau saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya juga ya. Jadi ayolah kita bijaksana. Biarin mereka mau dari lingkungan apa, jemaat, aktivis, pendeta, majelis, kita nggak usah peduli. Kita sekarang fokus diri kita sama Tuhan saja. Tidak usah bingung Bapak Ibu Saudara, kita tahu itu tidak baik, ya jangan lakukan. Apa yang sudah kita tahu itu tidak baik, jangan lakukan. Kalau selamanya terjadi seperti itu. Jadi kalau ke depan ada hal-hal seperti ini, ayo kita jaga pikiran kita jaga telinga kita, dan jaga mulut kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila diberkati dengan pertanyaan seperti ini, boleh berikan tanda like, boleh share video ini. Apabila ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya di video-video selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya.
Tuhan memberkati, salam transformasi.